rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat terjadi. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi bagi kita semua. Terasa telah menerima anugerah dan kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Maka sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita serahkan hidup kita dalam ibadah sejenak melalui siraman rohani di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami syukuri berkat Tuhan yang telah kami terima, dan kami akan memulai aktivitas kami. Terlebih dahulu Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia yang mengubahkan kita. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Fakta atau bukti adalah merupakan suatu tanda pembuktian akan suatu kesungguhan serta kelengkapan dari suatu pekerjaan yang dipergumulkan. Artinya dengan menghadirkan fakta-fakta dalam mendapatkan suatu pembuktian bahwa pergumulan atau perjuangan telah nyata dilakukan dengan berkorban berupa harta materi, waktu dan pemikiran, serta bahkan menghambakan diri atau mempersembahkan diri sebagai tumbal atau jaminan terhadap pergumulan dan perjuangan tersebut. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tidak ada keselamatan jika tidak ada usaha untuk mau dan mampu berubah. Keselamatan diterima dan dijamin karena pertolongan telah dinyatakan melalui kasih karunia yang menyelamatkan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan umat percaya yang menerima peneguhan dalam anugerah Allah yang telah menyelamatkan. Belas kasihan adalah merupakan anugerah Allah, sehingga setiap orang yang telah menerima anugerah Allah hanya dapat berubah melalui iman percayanya. Pertobatan dan pembaruan dinyatakan dalam hidup dengan turut dalam rancangan dan rencana Tuhan. Untuk itu, setiap umat percaya yang telah menerima keselamatan dan peneguhan hidup harus senantiasa hidup dan menerima didikan dengan meninggalkan keinginan duniawi serta berbagai ragam kefasikan. Untuk itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah menyatakan kasih serta anugerah Tuhan dalam kehidupan dengan menghadirkan dan menyatakan kemuliaan Allah dengan senantiasa berguru kepada Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa serta menyelamatkan orang percaya dari kematian. Dengan demikian setiap orang percaya terpanggil untuk menjadikan hidupnya sebagai ibadah yang nyata, sebagaimana Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati." Martin Luther juga menyatakan bahwa hidup orang percaya
adalah doa. Sebagaimana sebutan yang menyatakan ora et labora, et laborare et ora. Hidupku adalah ibadahku dan ibadahku adalah hidupku. Demikian juga Ephorus Emeritus Dr. Justin Siombing menyebutkan bahwa khotbah yang hidup adalah panggilan perbuatan dalam pelayanan hidup. Dengan demikian, kasih karunia Allah nyata dan dinyatakan ketika orang percaya menjadi berita yang hidup serta menyelamatkan dan membawa perubahan kepada orang yang belum percaya, sehingga setiap kaki akan bersujud serta memuliakan Allah. Untuk itu, perlihatkanlah perubahan karakter, moral, etika, dan seluruh aspek kehidupan yang Tuhan kehendaki darimu, karena itulah kerinduan Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan keselamatan yang telah kita terima, dan marilah hidup senantiasa dalam kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa, karena kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui anak-Mu telah menyelamatkan kami, dan kasih karunia itu dinyatakan dalam kasih-Nya, sehingga kami diteguhkan oleh anugerah yang menyelamatkan itu, dan kasih karunia itu telah mengubahkan kami sehingga kami beroleh kehidupan yang baharu, kehidupan yang dikekalkan. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini meneguhkan iman percaya kami dan memampukan kami untuk dapat berkarya di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Untuk itu satu hari ini juga kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasai, kendalikan, dan berkati kami dengan segenap pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kami, sehingga kami dapat menyaksikan kasih karunia-Mu telah menyelamatkan kami dari waktu ke waktu, dan Tuhan telah nyatakan sehingga kami mendapatkan berkat-berkat dan karunia-karunia yang senantiasa membarui hidup kami. Biarlah kami senantiasa Engkau ubahkan dan Engkau teguhkan dalam suatu rancangan dan rencana yang indah yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Kepadamu kami serahkan hidup kami satu hari ini. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Marilah saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berkarya di dalam rancangan dan rencana Tuhan melalui pekerjaan, pemikiran, perkataan kita, perbuatan kita, dan keseluruhan hidup kita satu hari ini menjadi ibadah dan pujian baginya. Tuhan memberkati. Shalom.